Setelah 2 episode kita menyaksikan bagaimana perjalanan Aang mencari jati dirinya sebagai avatar, kini pada episode ketiga kembali banyak bermunculan karakter-karakter baru. Dan tentunya episode ketiga ini akan lebih seru dibanding episode sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, saya ingin mengingatkan, jangan lupa like dan juga subscribe channel ini agar kita lebih semangat untuk selalu membuat video terbaik untuk kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi, siapkan diri kalian, inilah ceritanya. Our house is right here. Episode ini dimulai dengan adegan di mana di suatu tempat di negara api ada sekumpulan orang yang secara diam-diam bertemu untuk melakukan kudeta kepada Raja Api Ozai. Sekumpulan orang ini dikepalai oleh seorang pria muda. Awalnya semua orang itu sedikit ragu dan juga takut. Hingga datanglah seorang gadis dan menceritakan tentang keberaniannya untuk melawan Ozai. Gadis itu juga rela menjadi orang dalam supaya mereka dapat masuk ke istana Raja Api. Selanjutnya mereka bersiap melakukan kudeta. Kini mereka tengah berada di depan pintu gerbang istana dan gadis itu sudah menunggu mereka. Alhasil mereka pun berhasil masuk ke istana dan bersiap untuk melawan Raja Api Ozai. Namun sialnya ternyata mereka dijebak oleh kelicikan dari Ozai di mana Ozai menyuruh gadis itu. Dan ternyata gadis itu adalah anaknya yang bernama Azula yang diutus untuk menipu para pemberontak. Hal ini membuat pria muda itu kesal, namun tidak mematahkan semangat juang untuk melawan negara api. Dia yakin dan percaya bahwa Avatar akan datang untuk membawa perdamaian bagi dunia, sekalipun saat ini dia gagal. Akhirnya para pemberontak itu harus dibakar oleh Raja Api Ozai di depan Azula. Setelah itu, Ozai dan Azula sempat berbincang tentang Avatar yang desas-desusnya sudah mulai terdengar sampai ke istana Raja Api. Hal ini membuat Azula sangat bersemangat untuk memburu Avatar. Di sisi lain, Katara juga sedang melatih jurus pengendali air miliknya di pinggir sungai. Namun semua usahanya menuai kegagalan. Hal ini membuat Aang sedikit memberinya saran supaya Katara bisa melakukan pengendalian air miliknya. Aang mengatakan kepada Katara untuk tetap tenang dan gunakan perasaan saat dia melakukan pengendalian air miliknya. Hingga dirinya teringat akan masa lalunya yang kelam sehingga semua latihan itu mengalami kegagalan. Kemudian mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke suku air utara. Ketika mereka tengah mengudara, Aang sempat melihat seseorang yang dianggap sebagai pengendali udara sepertinya. Sekaligus dia juga melihat sebuah kota yang sangat besar, yaitu kota Omasu. Seketika mereka pun berpikir untuk masuk ke kota itu. Sementara itu Zuko dan Iroh dan juga Zhao tengah menyusun strategi untuk menemukan Avatar. Which is why I suggest you allow me. I don't like him. Washu was carved out of a living mountain. It's one of the wonders of the Earth Kingdom. Di sisi lain, Aang dan juga kawan-kawannya sudah sampai di kota Omasu. Namun mereka mengalami kesulitan untuk dapat memasuki kota itu karena penjagaannya yang sangat ketat. Singkat cerita, mereka meminta bantuan dari seorang pria dengan kereta kuda dagangnya untuk dapat memasuki kota Omasu. Beruntungnya mereka berhasil melewati pos jaga dengan sangat lancar. Mereka akhirnya dikagetkan dengan suasana kota Omasu yang penuh sekali seperti pasar. Sebelum pria itu pergi, dia memberikan saran untuk tetap berhati-hati di kota Omasu. Hal itu sepertinya terdengar sangat mencurigakan bagi Katara. Good luck finding your friend. And be careful. Setelah itu, Aang melihat seorang bocah yang sebelumnya ia lihat terbang seperti pengendali udara, yang menjadi pusat perhatiannya untuk datang ke kota Omasu. Dengan cepat, Aang menghampirinya. Dan sayangnya orang itu bukanlah pengendali udara seperti yang Aang harapkan. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada suara ledakan. Hal itu membuat Aang mengeluarkan jurus pengendalian anginnya.
untuk mengibas asap dari kebakaran itu. Bahkan Katara juga ikut membantu Aang. Singkat cerita, kebakaran itu membuat pria muda yang duduk di kursi roda yang Aang anggap sebagai pengendali udara itu terbatuk terus-menerus tanpa henti. Pria muda itu ternyata bernama Theo. What are you doing out there? I just landed. How was I supposed to know there'd be another bombing? Sesampainya di rumah mereka, ayah Theo yaitu Sei menceritakan tentang kejadian sebelumnya soal pengeboman yang terjadi. Mungkin adalah ulah dari negara api. Lalu Sokka datang dan membuat mereka terdiam. Namun Theo memecahkan keheningan dengan menceritakan tentang siapa ayahnya. Mechanist? Just a fancy word for someone who wastes. Ternyata Sei adalah seorang mekanik dari Raja Omasu. Theo juga menceritakan tentang misi ayahnya untuk membuat senjata udara yang bisa dipakai untuk melawan negara api. Sayangnya, Aang dan kawan-kawannya tidak memiliki cukup waktu untuk membantu mereka. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk pergi dari kota ini dan melanjutkan perjalanan ke suku air di utara. Namun, saat dalam perjalanan, Aang berubah pikiran untuk pergi dari Omasu karena dia melihat seluruh penduduk Omasu yang membutuhkan bantuan dari Avatar untuk dapat mengalahkan semua tirani dari negara api. Alhasil, semua perkara ini membuat Aang mengerti tentang menjadi Avatar secara perlahan. Dan keputusan finalnya adalah dia tidak akan pergi dan akan membantu Omasu terlebih dahulu sebelum dirinya pergi ke suku air utara. Because I'm the Avatar. Sementara itu Azula beserta kedua temannya sedang melakukan latihan memanah. Sembari latihan, Azula menceritakan semua hal kepada teman-temannya, dimulai dari kembalinya Avatar hingga tentang sang kakaknya yaitu Zuko. Dan Azula juga mengincar kursi tahta kerajaan api selanjutnya yang akan menggantikan ayahnya. If you know which pieces to play. Di sisi lain, Aang dan juga kawan-kawan berencana membantu Theo dan juga Sai untuk dapat membuat senjata melawan negara api. Myself, but with your airbending. Tapi bukan hanya mereka yang sedang menyusun strategi. Zuko, Iroh, dan juga Zhao sedang melakukan hal yang sama. Di sana Zhao tengah memberikan strategi kepada Zuko dan juga Iroh tentang rencananya di Omasu dengan cara memaksa Zuko untuk membiarkan Zuko dan Iroh yang akan melakukan tugas lapangan ke Omasu. Sementara itu Katara tengah berlatih di dekat jemuran baju. Ketika dia tengah fokus berlatih, tanpa disengaja ia melihat Sai yang sedang bertemu dengan seorang mata-mata dari negara api. Dirinya kaget dan ingin menegur Sai. Beruntungnya ada seorang pria yang tadi sempat menolong mereka. Dia datang mencegah Katara untuk mendatangi Sai. Pria itu menjelaskan bahwa Sai adalah pengkhianat. Lantas Katara pun kaget mendengar itu. Lalu sebelum pergi mengejar mata-mata itu, Katara bertanya kepada pria muda itu siapa namanya. Dan ternyata pria itu bernama Jet. Di sisi lain, Aang dan juga Theo tengah terbang bersama menuju ke sebuah gua. Sedangkan Katara dan juga Jet berhasil mengejar sang mata-mata hingga ke sebuah hutan. Singkat cerita, mereka ketahuan dan berakhir harus terlibat pertempuran dengan sang mata-mata. Oh ya. Pertempuran itu dimenangkan oleh Katara dan juga Jet karena bantuan dari teman-temannya Jet yang datang ke sana. Hey, buddy! Setelah itu Katara diajak pergi oleh Jet menuju ke sebuah tempat persembunyiannya. Lalu Katara pun menerimanya. You coming? Berbeda dengan Sokka yang tengah membantu Sai untuk membuat sebuah balon udara yang besar sebagai senjata untuk melawan negara api. Ternyata kehebatan Sokka bukan hanya sebagai pemimpin desa dari suku air. Sokka juga sangat cerdas dalam membuat sebuah alat mekanis.
Dan hal itu pula menuai pujian dari Sai. It's not always easy to find your path in life, but when you find it, Sementara itu, Aang dan juga Theo sudah sampai di goa tujuan mereka. Di sana, Theo menceritakan dia ingin mendapat menyelamatkan dunia dari pasukan negara api, karena dulu desanya sempat diserang oleh pasukan keji dan kejam itu. Sama halnya dengan Katara yang juga mendengar tentang semangat juang dari para teman-teman Jet di tempat persembunyian mereka. Kembali ke Aang dan juga Theo, mereka sudah masuk cukup dalam ke gua itu. Lalu mereka menemukan sebuah jelly bomb di sana. Hal itu membuat Theo dan juga Aang curiga bahwa seseorang telah memasuki tempat tersebut. Aang juga memberikan pendapatnya bahwa ledakan yang terjadi di pasar tadi bukanlah ulah dari negara api. Di sisi lain, Azula sedang melaksanakan taktik licik miliknya untuk dapat mengalahkan Zuko. Gadis itu mengirimkan sebuah surat kepada Zhao supaya Zhao mau berkhianat dari Zuko dan beralih membantu Azula dalam tugas menangkap Avatar. Berbeda dengan Sokka yang tiba-tiba kaget dengan kedatangan Aang sambil membawa sebuah galon berisi jelly They're hijau. making blasting jelly in a cave up on the mountain. Singkat cerita, Aang menceritakan tentang penemuan jelly hijau yang merupakan jelly bomb ini. Bahkan Aang juga mengatakan kepada Sokka soal dalang di balik pengeboman itu. Lalu Katara juga datang dan menceritakan tentang dalang di balik pengeboman itu. Menurut versi Katara, pengeboman itu dilakukan oleh Sai, sesuai apa yang diceritakan oleh Jet. Menurut Sokka dan Aang, Jet adalah pelaku utama dalam kasus pengeboman. Hal ini membuat Katara sangat kesal, bahkan dia tidak setuju soal pendapat itu. Katara justru membela dan mengatakan kalau Jet adalah orang baik, dan mengatakan kalau Shai adalah dalang dari semua ini. Singkat cerita, Katara langsung mencari di mana Jet berada. Sebelum dia bertemu dengan Jet, Zuko secara diam-diam tahu keberadaannya. Tidak lama kemudian, Katara bertemu dengan Jet untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun sayangnya justru Jet mengungkapkan bahwa dirinya lah yang meledakkan bom itu. Bahkan dia juga punya misi baru untuk meledakkan seluruh kota Omasu. Hal ini membuat Katara tidak habis pikir dengan semua niat jahat Jet. Akhirnya Katara langsung pergi meninggalkan Jet dan meminta bantuan kepada Aang dan juga Sokka untuk menolong Sai dan juga Theo. Karena Jet menaruh bom itu pada Sai it's fine. I'm so clumsy. Are you hurt? No harm done. Okay, no harm done. yang tengah pergi menuju ke istana Raja Bumi untuk membicarakan tentang penemuan senjata balon udaranya. Ketika tengah bergegas menuju ke istana Raja Bumi, mereka dihadang oleh Zuko dan juga Iroh. Singkat cerita, Aang meminta Katara dan juga Sokka untuk mengejar Sai, sementara Aang akan melawan Zuko. Mereka saling berduel solo tanpa Zuko menggunakan jurus pengendali apinya. Sementara itu, Sokka dan Katara tengah menuju ke istana Raja Bumi melalui jalur tercepat. Mereka menaiki kereta luncur untuk dapat sampai di istana raja tepat pada waktunya. Ready? One, two, three! Kembali ke Aang dan juga Zuko, mereka masih saling bertarung tanpa Zuko melakukan pengendalian api. Hingga di situ Aang keceplosan, sehingga membuat Zuko langsung tahu bahwa dialah yang telah mencuri buku catatan miliknya. Hal ini membuat Zuko marah hingga Zuko juga mengeluarkan jurus pengendali apinya. Sementara itu Katara dan juga Sokka datang tepat waktu. Di sana Katara melihat temannya Jet sudah bersiap menembakkan panah api ke atas tas yang dibawa oleh Sai. Dengan cepat Katara berusaha menghentikan panah itu.
Sama halnya dengan Katara yang berhasil menyelamatkan Raja Bumi dan juga Sai. Aang juga tengah berusaha untuk memadamkan api kekacauan yang telah membakar sebagian besar pasar milik warga bumi. Sementara itu Zuko dicegat oleh pamannya karena mereka harus segera melarikan diri, sebab para prajurit bumi datang untuk mencari di mana mereka berada. Beruntungnya Zuko, Iroh mengorbankan dirinya sebagai pengalihan supaya keponakannya yang tukang marah itu bisa pergi dengan selamat. Akhirnya Zuko berhasil keluar dari Omasu tanpa pamannya. Ia sedikit khawatir dan juga bingung. Ketika keberuntungan berada di pihak Zuko, Aang justru menanggung akibat dari semua kekacauan yang telah diperbuat oleh Zuko. Akhirnya Aang pun ditangkap oleh para prajurit bumi. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya.